Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian, marilah kita pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahap terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan Allah masih mengaruniai kita semua iman, Islam, dan kesehatan. Hari-hari ini kesehatan sangat penting bagi kita, dan alhamdulillah dalam posisi seperti itu kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sampai pada 10 hari terakhir. Hadirin sekalian, salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita melakukan semua peribadatan, termasuk salah satunya adalah puasa pada bulan Ramadan. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan merupakan suatu peribadatan khusus yang istimewa. Demikian istimewa sampai Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Allah menyatakan bahwa semua amal ibadahnya anak cucu Adam itu adalah baginya sendiri, kecuali puasa pada bulan Ramadan. Sesungguhnya puasa Ramadan itu untukku Allah, dan aku sendiri, Allah sendiri, yang akan membalasnya. Hadirin sekalian, ini tentang hadis ini para ulama banyak memiliki pendapat-pendapat. Salah satu pendapat yang barangkali bisa dikemukakan pada kesempatan ini adalah pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis ini. Beliau menyatakan sebenarnya semua amal itu yang pertama tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak membutuhkan amal makhluk. Tetapi Allah secara spesifik menyatakan puasa Ramadan untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini sebagai ekspresi dari keutamaan puasa Ramadan. Mengapa seperti itu? Alasan yang beliau kemukakan, yang pertama adalah puasa Ramadan itu bebas dari riya. Kenapa? Karena kaifiat Ramadan itu tidak bisa diekspresikan secara zahir. Kalau sholat kita bisa, ketika menjadi imam suara kita merdu-merdukan dan sebagainya, bisa cenderung riya. Demikian juga haji, umroh, sedekah, zakat, dan sebagainya. Tapi puasa tidak. Tidak ada ekspresi apapun dalam puasa. Oleh karena itu, puasa ini cenderung untuk tidak ada riya dalam peribadatan tersebut. Yang kedua, derajat puasa ini hanya diketahui oleh Allah sendiri dan orang yang bersangkutan. Orang lain tidak akan tahu. Apakah puasa kita itu hanya sekedar puasa meninggalkan makan, minum, dan hubungan seksual saja, ataukah sudah meningkat derajatnya menjadi mengendalikan semua hawa nafsu panca indera, sedemikian hingga apa yang kita perbuat itu semuanya dalam koridor soleh, tidak ada yang maksiat sedikit pun, ataukah meningkat yang lebih tinggi lagi, di mana puasa kita adalah pengendalian hati. Hati kita pun sudah benar-benar dikendalikan, sehingga tidak ada niatan atau apapun yang terbetik di dalam hati kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi yang cenderung untuk maksiat. Hati kita pun terkontrol. Nah, derajat itu tidak ada orang lain yang tahu. Yang mengetahui hanya Allah dan kita sendiri. Jadi dua alasan inilah yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyatakan bahwa
puasa itu sangat istimewa dan seolah-olah peribadatan individual, private, hubungan khusus antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun demikian, seprivate itu, seutama itu, semulia itu ibadah puasa Ramadan, ternyata Allah juga mengkaitkan dengan ibadah sosial. Di mana dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard, wala yurfa'u ilallah illa bizakatil fitr." Semua amaliyah dalam bulan Ramadan, termasuk puasa, itu bergantung di antara langit dan bumi. Dan tidak akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah ditunaikan zakat fitri. Hadirin sekalian, zakat fitri ini adalah bentuk kepedulian individu kepada sesama manusia. Fitri, zakat fitri itu wajib bagi setiap individu, siapapun dia, asal memasuki bulan Ramadan wajib membayar zakat fitrah. Dan ini bagian dari hikmah yang bisa kita petik dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Bahwa peribadatan kita sespiritual apapun, seruhaniah apapun, seindividual apapun hubungan kita dengan Allah, ternyata itu pun mensyaratkan untuk ada kegiatan sosialnya, yaitu dalam kasus ini adalah zakat fitrah. Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata juga puasa Ramadan itu masih mensyaratkan yang lain, yang dalam hal ini juga adalah hubungan sesama manusia. Dalam suatu hadis pernah dikisahkan, para sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, si fulanah itu terkenal sangat bagus sholatnya, bukan saja fardu tapi juga sunnah, sangat bagus puasanya, bukan saja Ramadan tapi juga sunnah, sangat bagus sedekahnya, bukan saja zakat tetapi juga sedekah, tetapi sayangnya fulanah ini suka menyakiti hati tetangganya." Rasulullah bersabda, "Hiya finnar," dia itu ada dalam neraka. Ada yang tanya lagi, si fulanah yang lain sholatnya biasa, yang fardu saja, puasanya juga biasa, Ramadan saja, sedekahnya juga biasa, bahkan disebutkan dengan sepotong roti, tetapi orang ini sangat baik dengan tetangga, tidak pernah menyakiti hati tetangganya. Rasulullah bersabda, "Hiya fil jannah," dia ada dalam surga. Ini artinya, sekali lagi, puasa yang disebut oleh Allah sebagai khusus milik Allah dan Allah yang akan membalas, itu masih juga dipersyaratkan dengan hubungan baik sesama manusia. Hadirin sekalian, dalam konteks kita sekarang ini, mari kita lihat masyarakat kita. Kita ini sedang pandemi, di sana-sini sangat banyak masyarakat kita yang karena pandemi itu maka dari sisi ekonomi bisa kekurangan dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita betul puasa kita, mestinya kepedulian kita kepada sesama kita dalam lingkup ketetanggaan, dalam lingkup kor pekerjaan itu akan tertolong. Yang mampu akan menolong kepada yang tidak mampu berdasarkan hikmah dari hubungan puasa dan zakat fitrah ini tadi. Di samping itu juga, kalau kita melihat pergaulan sosial kita, mestinya kalau kita tahu persis bahwa puasa yang seideal itu akan terganggu apabila hubungan sesama manusia kita tidak baik, maka media sosial kita mestinya tidak dipenuhi dengan segala macam hal yang sangat menyakitkan sesama manusia, bahkan sesama kaum muslimin sendiri. Ini mari kita pakai sebagai introspeksi, mari kita sebagai muhasabah, seberapa jauh puasa kita dan bagaimana dengan persyaratan kepedulian kita kepada sesama dalam hal ekonomi dan kepedulian kita dengan sesama dalam hal hubungan sosial yang baik. Mudah-mudahan dalam 10 hari terakhir ini kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita dan juga meningkatkan hubungan baik sesama manusia, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.